Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Hadirin ikhwati iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah karena pada kesempatan kali ini di suasana hujan yang sangat romantis kita kembali bisa berkumpul bermuajahah di masjid yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, juga dicatat sebagai amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ikhwati iman yang dimuliakan Allah, bahasan pada malam ini kita akan sedikit menguraikan terkait salah satu surat yang ada dalam Al-Quran, yaitu dalam juz yang ke-30, yaitu surat Al-Ma'un. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Nah, ini waktu iman yang dimuliakan Allah, surat Al-Ma'un ini terdiri dari 7 ayat. Di antara para ulama, wabil khusus ulama tafsir, di antaranya dalam tafsir Al-Munir, Syekh Wahbah Zuhaili, beliau mengatakan bahwa surat ini dinamakan surat Al-Ma'un. Kenapa? Karena di akhir surat ini Allah mencela orang-orang yang tidak mau mengerjakan Al-Ma'un, seperti orang yang melupakan sholat dan kaum munafik. Surat ini juga dinamakan dengan surat Ad-Din, dikarenakan di awal surat ini diberitahukan orang-orang yang mendustakan agama, yaitu balasan akhirat, dengan ungkapan ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Nah, sebelum menginjak kepada penjelasan, ada beberapa pendapat berkaitan dengan sababun nuzul atau sebab turun surat ini. Nah, saya ambil dari beberapa tafsir, di antaranya Ibnu Abbas berkata, ayat ini turun mengenai salah seorang yang bernama Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Imam As-Sa'di beliau berkata, ayat ini turun berkenaan dengan salah satu orang yang bernama Walid bin Mughirah. Ada juga yang mengatakan bahwa ayat ini turun berkaitan dengan Abu Jahal. Kenapa berkaitan dengan Abu Jahal? Nah, katanya Abu Jahal pernah diamanahi untuk mengurus seorang anak yatim. Kemudian anak tersebut mendatangi Abu Jahal dalam keadaan tidak berpakaian. Lantas kemudian dia meminta hartanya dari Abu Jahal, tapi Abu Jahal menolaknya. Kemudian Ibnu Jurayj berkata, ayat ini turun berkenaan dengan Abu Sufyan. Kenapa? Karena konon katanya Abu Sufyan itu sebagai salah seorang yang termasuk di antara kaum atau orang-orang yang kaya pada zaman jahiliyah pada waktu itu. Nah, beliau ini
Abu Sufyan ini setiap seminggu sekali selalu mengadakan perkumpulan bersama para ketua geng atau para ketua suku dan para bangsawan yang lain. Maka kemudian ketika mereka suka berkumpul itu, mereka suka menyembelih unta dan juga domba. Nah, ketika mereka sedang berpesta pora menikmati hasil daripada binatang sembelihan unta dan domba, kemudian datanglah anak yatim yang mengganggu pesta yang mereka lakukan. Nah, kemudian anak yatim tersebut menghampiri mereka, lalu anak tersebut meminta daging domba atau daging unta atau makanan-makanan yang mereka sediakan. Nah, kemudian ketika Abu Sufyan melihat anak yatim yang datang kepada orang-orang yang sedang melakukan pesta, maka spontan Abu Sufyan langsung mendatangi anak tersebut. Lalu kemudian menghardik, menyakiti anak yatim tersebut serta memukul dengan tongkatnya. Maka kemudian dengan kejadian tersebut, maka Allah menurunkan surat Al-Maun. Kenapa? Karena dalam ayat tersebut ada ungkapan padzalikal ladzi yad'u wal yatim, yaitu mereka yang menghardik anak yatim. Nah, jadi itu diantara salah satu atau beberapa sebab yang menjadi latar belakang surat Al-Maun ini oleh Allah Subhanahu wa taala diturunkan. Nah, dari waktu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya bagi kita surat Al-Maun ini bukan salah satu surat yang asing, salah satu surat yang aneh, tapi justru merupakan salah satu surat yang sering kita baca ketika kita melaksanakan sholat dalam keseharian ataupun ketika kita membaca ayat-ayat Al-Quran, terutama dalam juz yang ke-30. Baik, mungkin bisa dilihat dalam makalah. Coba kita uraikan ayat yang pertama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Maka Imam Ibnu Katsir beliau memberikan sebuah penafsiran tentang ayat tersebut berkaitan dengan kata a sebagai istifham atau tanda tanya dalam ayat tersebut. Ara'aita, tahukah kamu? Maka beliau mengatakan, ara'aita ya Muhammad, apakah kamu tahu, hai Muhammad, alladzi yukadzibu biddin, orang yang mendustakan agama. Nah, kemudian beliau mengatakan, siapa orang yang mendustakan agama itu? Wa huwa al-ma'ad wal jaza'u wath-thawabu, yaitu hari kebangkitan serta pemberian balasan dan pahala. Nah, artinya yang dimaksud dengan mendustakan agama di sini adalah orang-orang yang mendustakan adanya hari pembalasan, adanya hari kebangkitan, dan hari dikasih pahala ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Maka di antara ulama yang lain, ayat ini berkaitan dengan karakteristik orang-orang kafir. Kenapa? Karena mereka tidak meyakini, tidak percaya bahwa setelah mati akan dibangkitkan kembali. Bahkan dalam surat An-Naba, kan kalau nggak salah, atau surat Al-Nazi'at, Allah mengatakan ketika mereka memiliki keyakinan aidza kunna idzaman nakhira, apakah ketika manusia sudah menjadi tulang belulang akankah mereka dihidupkan kembali?
Nah, dengan ungkapan-ungkapan seperti itu, mereka memiliki keyakinan bahwa hari pembalasan atau hari kebangkitan itu menurut keyakinan mereka tidak ada. Makanya ketika manusia sudah mati, ya sudah beres. Makanya orang-orang kafir dalam ayat ini termasuk yukadzibu biddin, mereka yang mendustakan agama. Maksudnya apa? Yaitu mendustakan hari pembalasan, hari kebangkitan, dan hari pemberian pahala atau ganjaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian lebih lanjut, Sayyid Qutb dalam tafsirnya fi Dilalil Quran, beliau mengatakan hadzal istifham, pertanyaan ini yaitu ungkapan aro'aita liyaro ila aina tatajiul isyaratu wa ila man tatajiu. Jadi pertanyaan itu dilontarkan oleh Allah untuk melihat ke mana isyarat ini, pertanyaan ini diarahkan, dan kepada siapa pertanyaan tersebut ditujukan, dan siapakah orang yang mendustakan agama, dan siapakah yang ditetapkan Al-Quran sebagai pendusta agama. Jadi ketika Allah mengutarakan ara'aital ladzi yukadzibu biddin, maka ayat ini bertanya kepada Rasulullah Muhammad SAW, "Hai Muhammad, tahukah kamu siapa orang yang mendustakan agama?" Maka para ulama sepakat bahwa yang mendustakan agama itu adalah orang-orang kafir. Kenapa? Karena kata ad-din di sana maksudnya adalah hari pembalasan, hari kebangkitan, dan hari pemberian pahala atau ganjaran. Nah, makanya kalau kita mengungkapkan kata-kata ad-din yang sering digunakan dalam hadis ataupun dalam Al-Quran, kadang-kala ad-din itu diartikan agama, kadang-kadang ad-din itu diartikan hari pembalasan, kadang-kadang ad-din juga diartikan sebagai ibadah. Kenapa? Tergantung siyaqul kalam atau susunan kalimat daripada teks yang ditujukan oleh Allah Subhanahu wa taala atau dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kadang-kala kita suka bingung ketika membaca Al-Quran, ini artinya agama, hari pembalasan, ataukah ibadah. Maka yang harus kita perhatikan ayat sebelumnya dan juga ayat sesudahnya. Maka kita akan menyimpulkan, oh ternyata ayat ini berbicara tentang agama, ayat ini berbicara tentang ibadah, ayat ini berbicara tentang hari pembalasan. Nah, itulah ayat yang pertama, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ini adalah pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tentu pertanyaan ini tidak memerlukan jawaban, tapi Allah sendiri yang akan merinci siapakah atau karakteristik orang-orang yang mendustakan agama itu seperti apa. Nah, kemudian Allah menjelaskan dalam ayat yang kedua, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka itulah orang-orang yang menghardik anak yatim. Nah, berkaitan dengan anak yatim, saya teringat ketika Sayyid Qutb dalam menafsirkan surat An-Nisa yang berkaitan dengan ayat poligami, maka yang disebut dengan anak yatim itu atau yatim piatu itu sampai dia usia balik. Jadi yang namanya yatim atau yatim piatu itu sebutannya sampai dia balik atau sampai dia bisa berusaha sendiri. Nah, lantas kemudian bagaimana pendapat Imam Ibnu Katsir berkaitan dengan ayat yang kedua ini, yang disebut dengan menghardik itu seperti apa? Maka beliau mengatakan, huwallazi yaqharul yatima wa yadlimuhu haqqahu. Yang disebut dengan menghardik itu adalah
orang yang berbuat sewenang-wenang kepada anak yatim dan mendolimi haknya, wala yutimuhu wala yusinu ilaihi, tidak memberinya makan serta tidak berbuat baik pula kepadanya. Nah, ini waktu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di zaman jahiliyah itu banyak anak-anak yatim yang mereka ketika ditinggalkan oleh orang tuanya itu memiliki harta yang banyak. Kemudian karena dia belum bisa mengurus harta, maka diserahkan kepada saudaranya. Maka tadi dalam sababun nuzul disebutkan di antaranya Abu Jahal pernah diamanati untuk mengurusi anak yatim. Kemudian hartanya diurus oleh Abu Jahal. Nah, suatu ketika anak yatim tersebut meminta haknya kepada Abu Jahal, tapi oleh Abu Jahal tidak diberikan. Maka dengan perlakuan Abu Jahal seperti itu kepada anak yatim, maka ini menjadi salah satu indikasi surat Al-Maun itu diturunkan. Karena ternyata yang disebut dengan menghardik itu adalah tadi berbuat sewenang-wenang kepada anak yatim, kemudian mendolimi terhadap hak-hak anak yatim, terutama yang berkaitan dengan harta yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Nah, kemudian Imam Ibnu Katsir mencantumkan sebuah hadis, wa man domma yatiman baina abawaini muslimaini, barang siapa yang merangkul memelihara seorang anak yatim yang berasal dari keluarga muslim, ila ta'amihi wa syarabihi, dengan cara memberi makan dan minum, hatta yughniyahullahu, sampai Allah menjadikan anak tersebut berkecukupan, wajabat lahul jannatu, maka orang tersebut berhak untuk masuk ke dalam surga. Makanya kan ada hadis yang mengatakan berkaitan dengan kisah seorang ibu-ibu, kan? Dalam hadis yang pertama Nabi itu mengatakan ana wa kafilal yatim hakada, saya bersama orang-orang yang mengurus anak yatim hakada, seperti dua jari ini telunjuk dan juga jari tengah, tidak bisa dipisahkan. Walaupun dipisahkan tetap mereka kan selalu dekat. Ini jaminan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang-orang yang mau mengurus anak yatim. Nah, dalam hadis yang kedua ternyata Nabi menceritakan ketika Nabi mau membuka pintu surga. Nah, itu kan pernah disampaikan, ada seorang ibu-ibu yang nyerobot mau masuk duluan ke dalam surga. Maka kan dalam hadis tersebut oleh Nabi ditahan. Kenapa? Karena Nabi nanti orang pertama yang akan membuka pintu surga. Nah, lantas kemudian ibu tersebut disuruh ke belakang mengantri. Tetap ibu tersebut nanti akan menjadi tetanggaan bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan janjinya. Ana wa kafilal yatim hakada, saya bersama orang-orang yang mengurus anak yatim hakada, seperti dua jari ini. Nah, makanya di riwayat iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka meskipun ayat yang kedua ini khitabnya kepada orang-orang kafir, tapi ini menjadi pelajaran berharga bagi kita sebagai umat Islam. Manakala kita mau berbagi, mengurus, memelihara anak yatim, maka tentunya fadilah-fadilah yang diutarakan oleh Rasulullah SAW tidak mustahil akan kita miliki dan akan kita capai, yaitu apa? Bisa bertetanggaan, bersebelahan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kelak di surga. Nah, kemudian yang selanjutnya Allah mengatakan wala yahudu ala ta'amil miskin, orang-orang yang tidak mau mendorong memberi makan orang miskin.
Nah, Imam Ibnu Jarir At-Tabari beliau mengatakan wala yahussu ghairuhu ala it'amil muhtaji minat ta'am. Tidak mendorong orang lain untuk memberikan makanan kepada orang yang membutuhkan. Nah, sekarang itu kan di kita banyak ya orang-orang yang miskin, tapi dengan fenomena yang sekarang muncul, ketika kita mau memberikan kepada orang miskin, kadang-kala kita suka berpikir dua kali. Apa buktinya? Seperti jalan raya kan ayeuna mah banyaknya orang miskin anu sukuna buntung padahal ditalian. Kemudian yang membawa anaknya kan sampai dugikeun ka cek paribasana mah keur neangan duit nepikeun ka wani mamawa orok ka jalan bari jeung orok teh dina kaya dipake obat tidur supaya naon supaya pikarunyaeun batur. Takulantaran ya sakitu kadang-kala nalika urang erek mere teh rata-rata sok mikir dua kali itu bener teu asli teu buntung teh gitu kan. Nah di TV kan sering terungkap dina Trans 7 terutama ya para gelandangan yang ternyata mereka itu sebetulnya adalah orang-orang kaya. Nah simuri kan kantos kadang ngikeunnya anu orang Garut teh anu ngetem nanti di parapatan buah batu. Nah ternyata ketika orang tersebut meninggal pulang ke desanya ternyata disombong lagi ku camat. Anu hebat bumi nawe 3 tingkat sawahna 4 hektar. Eta teh hasil tina baramain. Kata nya urang teh beuki hese we rek ngabedakeun ieu teh nu asli atawa anu nipu. Nah, makanya wala yahudu ala ta'amil miskin ini adalah karakter orang-orang yang mendustakan agama, tidak mau memberi dan juga tidak mau mendorong orang lain untuk memberi makan orang-orang miskin. Bahkan Imam Al-Qurtubi melanjutkan mereka tidak mau berbagi meski mereka mampu. Dan apabila mereka tidak mampu, mereka tidak menganjurkan orang lain untuk saling berbagi. Nah ini waktu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka diantara ulama yang menafsirkan surat Al-Maun ini semuanya sepakat bahwa ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 itu khitabnya kepada orang-orang kafir. Sementara ayat yang selanjutnya fawailul lil musallin sampai ayat terakhir ayat ke-7 itu berkaitan dengan karakter orang-orang munafik. Baik. Fawailul lil musallin, maka celakalah orang-orang yang salat alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai terhadap salatnya. Nah makanya hadirin waktu iman dalam ayat tersebut Allah menggunakan kata wailun. Nah, Imam At-Tabari boleh mengatakan kenapa Allah menggunakan kata wailun dalam ayat fawailun lil musallin. Maka beliau menerjemahkan ayat tersebut neraka wel bagi orang-orang yang suka sholat. Nah beliau mengatakan bahwa al-wa'il itu adalah al-wadil ladzi yasilu min sodidi ahli jahannami lil munafiqina alladzina yusalluna. Yang disebut dengan al-wa'il adalah lembah yang dialiri oleh nanah para penghuni neraka jahanam, diperuntukkan bagi orang-orang munafik yang mengerjakan sholat. Kenapa? La yuridunallaha azza wa jalla bisolatihim. Karena mereka tidak menginginkan sholatnya itu bukan karena Allah. Wa hum bi sholatihim sahuna, dan mereka lalai dalam sholatnya. Nah kadang-kala di kita yang disebut dengan lalai itu seperti apa?
Nah, makanya di sini biar lebih jelas apa yang disebut dengan lalai pada ayat tersebut. Imam At-Tabari beliau menuliskan dalam tafsirnya bahwa para ulama berbeda pendapat tentang maksud orang-orang yang lalai dari sholatnya. Pertama, ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan lalai dalam ayat tersebut adalah annahum yuakhirunaha an waqtiha, yaitu mereka yang menunda-nunda pelaksanaan sholat dari waktunya. Fala yusallunaha, sehingga mereka tidak sholat illa ba'da khuruji waqtiha, setelah keluar dari waktunya. Nah, jadi yang pertama yang disebut dengan lalai itu adalah mereka mencoba masuk nggak engkengke waktu sholat. Nalika waktu sholat lohor tak dilaksanakan dari rahang kewe geus waktu beak sholat lohor nyaeta dina waktu sholat asar. Nah, kemudian yang kedua, ada yang berpendapat yang dimaksud dengan lalai itu adalah annahum yatrukunaha fala yusallunaha, yaitu mereka yang benar-benar meninggalkan sholatnya. Artinya 5 kali sholat dalam sehari semalam, terutama sholat wajib, maka mereka betul-betul meninggalkannya. Dan pendapat yang ketiga yang disebut dengan lalai dalam ayat tersebut adalah annahum yatahawanuna biha wa yataghafaluna anha wa yulhuna. Mereka meremehkan waktunya, melalaikan waktunya, dan juga menyia-nyiakannya. Nah, berarti kalau dari 3 pendapat tadi bisa disimpulkan bahwa ternyata yang disebut dengan lalai sholatnya itu adalah mereka yang betul-betul melalaikannya, bahkan meremehkannya sampai menyia-nyiakannya. Nah, ternyata khitab ini adalah orang-orang munafik. Kenapa? Diperkuat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 42. Apa? Wa idza qamu ila sholati, apabila mereka berdiri untuk sholat, qamu kusala, mereka berdiri sholatnya itu dengan malas. Yang kedua, yuraunan nasa, mereka bermaksud ria di hadapan manusia. Nah, hadirin waktu iman, meskipun ayat ini khitabnya kepada orang munafik, tapi tetap ibrohnya berlaku bagi kita. Kenapa? Karena kan Nabi mengatakan bahwa sholat yang paling berat bagi orang munafik itu adalah sholat isya dan sholat subuh. Nah, artinya kalau kita memiliki sifat yang demikian, maka kita termasuk orang munafik. Tapi munafiknya munafik amali, ya, munafik dalam beramal, bukan munafik i'tiqadi. Nah, berarti kalau misalkan kita suka mengakhir-akhirkan sholat, ketika sholat datang hari-hari, bahkan sampai berani meninggalkan, maka dalam diri kita sudah tertanam sifat munafik amali. Nah, hadirin waktu iman, kemudian yang selanjutnya, alladzina hum yurauna, orang-orang munafik itu suka berbuat ria. Nah, ria itu apa? Talabu ma fid dunya bil ibadati, mengharapkan sesuatu yang bersifat duniawi melalui ibadah. Wa asluhu talabul manzilati fi qulubin nas, dan makna pertama atau yang awal dari kata ria adalah mencari kedudukan di dalam hati manusia. Nah, makanya ria ini menjadi salah satu alat penghancur, ya, amal seorang manusia atau seorang hamba.
Bahkan Imam Ibnu Katsir beliau mengatakan salah satu pendapat atau perkataan tabi'in yaitu Fudail bin Iyad. Beliau mengatakan sesungguhnya jika amal itu ikhlas tapi tidak benar maka tidak diterima. Yang kedua, ikhlas dan benar maka akan diterima. Kaiji niatnya ikhlas tapi caranya tidak benar, tertolak. Yang kedua, niatnya salah tapi caranya benar, itu pun juga sama akan tertolak. Niat salah, tata cara salah, itu tertolak. Tapi yang akan diterima oleh Allah adalah niatnya benar dan juga amalnya atau tata caranya benar. Nah, berarti ada dua kategori ketika kita beramal, amal itu akan diterima. Satu, niatnya benar. Dua, kaifiatnya benar. Nah, kemudian yang terakhir, wa yamna'unal ma'un, dan mereka tidak mau memberikan bantuan. Asal makna al-ma'un adalah min kulli syai'in manfaatihi, segala sesuatu yang bermanfaat. Nah, kemudian yang berkemungkinan besar bantuan-bantuan ini sebenarnya ringan untuk dilakukan, namun disulitkan dan diberatkan oleh Allah khusus bagi orang-orang munafik. Kenapa? Karena tadi mereka satu, suka berbuat riya dalam beramalnya. Kenapa? Karena ingin memiliki kedudukan di dalam hati orang lain. Nah, kemudian yang kedua, ketika melaksanakan ibadah, mereka itu kusala, selalu bermalas-malasan. Nah, kesimpulannya, ayat-ayat ini mencela para pendusta agama secara umum dengan karakteristik yang disebutkan dalam ayat-ayatnya. 1-3 berbicara tentang karakter orang kafir. Ayat keempat sampai ayat ke-7 berbicara tentang orang-orang munafik. Maka meskipun khitabnya kepada dua orang tersebut, maka ini menjadi pelajaran bagi kita sebagai umat Islam supaya menjadi rambu-rambu ketika kita melakukan sesuatu. Makanya ada pelajaran diantaranya dalam usul fikih, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Ayat ini ibrahnya bukan diambil daripada lafaz yang disebabkan karena kekhususan khitabnya, tapi berlaku umum juga bagi kita yang membacanya. Hadirin waktu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barangkali itu saja yang bisa disampaikan secara ringkas berkaitan dengan surat Al-Ma'un. Mudah-mudahan ini menjadi ibrah, pelajaran bagi kita semua, agar sifat-sifat mereka tidak hinggap di dalam diri kita semua. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khairan katsiran kepada Al Ustadz yang telah menyampaikan kajian malam ini mengenai tafsir surat Al-Ma'un. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, serta adik-adik saya, barangkali ada yang mau ditanyakan mengenai tafsir surat Al-Ma'un ini, mumpung Al Ustadz masih ada di sini. Kalau tidak ada, saya tutup saja. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.